Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program renungan singkat di channel YouTube dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Selamat pagi, dan sekiranya dalam acara ini yang ada setiap harinya boleh menjadi berkat untuk saudara dan seluruh siapapun yang menyaksikan renungan singkat ini. Dan pelajaran pada pagi hari ini saya beri judul tergantung itu di tangan siapa. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mohon sekiranya Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami tatkala kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini juga boleh menolong kami lebih dekat dan bergantung kepada Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Frase tergantung itu di tangan siapa mungkin saudara pernah mendengar. Saya mungkin akan berikan satu contoh. Bola basket yang digunakan oleh pemain-pemain di kompetisi NBA yang ada di Amerika sana, kalau di tangan kita akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau bola basket itu kita serahkan di tangan Michael Jordan atau almarhum Kobe Bryant, tentunya akan menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Ataupun bola sepak, buatan Nike atau buatan Adidas, kalau diberikan kepada kita, Anda saudara berikan kepada saya, meskipun saya suka sepak bola, tapi akan menjadi sebuah bola yang biasa-biasa saja. Tapi bila mana bola sepak, bahkan yang tidaklah merek yang terkenal atau tidak merek bagus, kalau kita serahkan kepada dua pemain terbaik dunia saat ini, Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo, maka akan menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Ya, bola sepak, kalau kita serahkan kepada kaki dua orang itu ya, akan menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Sehingga frase yang mengatakan tergantung ada di kendali siapa, tergantung ada di kaki siapa, tergantung ada di tangan siapa, ini benar, ini sesuatu yang benar. Sesuatu yang mau menunjukkan kalau diserahkan kepada para ahlinya, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab penuh dengan kisah ini. Sesuatu yang mungkin kalau diserahkan kepada orang-orang awam, orang biasa, tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita serahkan kepada Yesus, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, tergantung di tangan siapa? Tergantung di tangan Kristus. Dan salah satu contoh yang luar biasa adalah di dalam Yohanes pasal 6. Kita pasti sudah akrab dengan cerita di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kisah saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Jumlah 5.000 orang ini baru laki-laki, belum wanita, belum anak-anak kecil, sehingga jumlah yang ada di sana adalah sekitar 10.000 hingga 15.000 orang. Dan kita tahu satu kali, Yesus tergugah saat dia melihat orang banyak itu kelaparan, saudara. Dan kemudian dia berkata kepada para muridnya di Yohanes 6 ayat yang ke-5, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, Yesus tahu kondisi orang ini sudah mengikut dirinya sepanjang hari, dan dia peduli dengan makanan fisik mereka, dan dia bertanya, di mana kita bisa mendapatkan roti dan memberi mereka makan? Tetapi kemudian muncul salah satu muridnya, yaitu Filipus, di ayat yang ke-7 berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Satu jawaban yang penuh keraguan daripada Filipus. Saya tidak tahu alasan mengapa dia ragu, padahal kalau sehari-hari dia mungkin melihat bagaimana Yesus ini mengadakan begitu banyak mukjizat. Mungkin juga seharusnya Filipus ingat bagaimana Yesus bisa mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di kota Kana. Sehingga dengan demikian, keraguan yang ditunjukkan Filipus adalah seperti dia melupakan segala pertunjukan mukjizat yang Yesus pernah lakukan. Tapi tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang mungkin dia sedang membuka bekal makan siangnya yang belum sempat dimakan. Dan ketika dia membuka bekal makan siangnya, dia lihat ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan anak kecil ini dengan iman penuh keyakinan, dia ingat dengan segala mukjizat yang Yesus pernah buat, berpikir mungkin dengan 2 ikan dan 5 roti ini bisa menjadi makanan buat begitu banyak orang, ribuan orang pada saat itu. Dia datang kepada salah seorang murid yang bernama Andreas, tapi Andreas juga menyatakan sebuah keraguan. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi saudara, kita lihat di sini, tidak hanya Filipus, Andreas pun juga menunjukkan keraguan.
Sekali lagi ini menjadi luar biasa atau sesuatu yang mengherankan karena dua orang murid ini sebagaimana 10 yang lainnya, mereka melihat segala mukjizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan banyak orang, mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di kota Kana. Tapi saudara, kita lihat ini, di saat para murid menunjukkan keraguan, tetapi tidak dengan anak kecil ini. Hanya dia salah datang kepada orang. Dia tidak langsung datang kepada Kristus, tapi kepada Andreas. Tapi iman daripada anak kecil ini yang kemudian menjadi dasar Yesus untuk mengubah atau memperbanyak 5 roti jelai dan juga 2 ekor ikan. Yesus ketika melihat orang banyak kelaparan, dia terketuk oleh satu belas kasihan. Dan ketika ada sebuah pernyataan iman daripada anak kecil ini, maka 5 roti jelai dan 2 ekor ikan diubah menjadi sebuah makanan untuk ribuan orang. Jadi saudara, sekali lagi sesuai dengan judul pelajaran kita, tergantung di tangan siapa. Dalam kehidupan saat ini di tengah pandemi yang luar biasa, saudara dan saya mungkin pernah mengalami satu kekhawatiran. Kita berpikir, Tuhan, yang ada pada saya ini cuma seperti ini. Bahkan ada beberapa mungkin dari antara kita yang hidup mengandalkan sisa tabungan yang ada di rekening kita. Sehingga kita berpikir, bagaimana sih bisa bertahan hidup atau survive di hari-hari yang akan datang. Tapi saudara, ingatlah, tergantung di tangan siapa. Jika itu adalah tergantung di tangan Kristus, Anda bisa menaruh iman Anda sebagaimana anak kecil ini. Datang langsung kepada Dia dan mintakan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa dengan sesuatu yang biasa-biasa saja yang ada pada kita. Dan saudara, dan yang sangat menarik dari kisah ini adalah tentang bagaimana Yesus mendistribusikan makanan ini kepada ribuan orang. Kalau kita baca di ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ingat, jumlahnya ribuan orang, 5.000 orang laki-laki, ditambah perempuan dan juga anak-anak yang ada di sana mungkin 10.000 hingga 15.000 orang. Saya tidak yakin bahwa Yesus yang membagikan langsung dari tangannya kepada ribuan orang itu. Kalau kita bisa logik, kita bayangkan, mungkin makanan itu diberikan kepada para murid 12 orang itu, lalu oleh 12 orang itu didistribusikan kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Tapi orang-orang yang di sekitar mereka pun juga mendistribusikan kepada orang-orang yang lain lagi hingga kepada orang yang di paling ujung. Artinya adalah, sekalipun mereka yang menerima pertama kali dari Yesus roti dan ikan yang telah diperbanyak itu, bukan berarti mereka yang harus menikmati itu pertama kali. Artinya saudara, saat kita sedang bergumul dengan hidup kita saat ini, kita serahkan di tangan Yesus, karena kita tahu tergantung di tangan siapa. Tergantung di tangan Yesus, maka sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Dan ketika sesuatu sudah diubahkan Yesus menjadi berkat luar biasa untuk kita, dan kita menerima langsung dari Yesus berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh ingat sebagaimana dalam proses pendistribusian roti dan ikan yang luar biasa banyak itu, bahwa sekalipun kita menerima dari Yesus, kita distribusikan juga kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan yang ada di sekitar kita. Jadi pelajaran renungan singkat pada pagi hari ini adalah tergantung di tangan siapa. Sesuatu yang biasa kita serahkan kepada Yesus, bila mana kita serahkan, kita gantungkan kepada Yesus, maka bisa menjadi luar biasa. Dan ketika sesuatu yang biasa telah diubah menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, kita boleh ingat, kita bisa menjadi saluran berkat atau mendistribusikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Bersama anggota jemaat ataupun orang-orang di sekitar tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, atau orang yang terhubung dengan kita setiap hari. Sekiranya pelajaran ini boleh menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk menaruh iman kita kepada Yesus, dan iman juga haruslah iman yang bekerja, yang juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita jumpai setiap hari. Tuhan memberkati kita.